Sini-sini ya, kesini. Gimana Kak Rumel? Sore ini sore lagi duduk. Iya, iya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik yo, saya baik. Aduh, kalau dari logat-logatnya ini kamu orang Cina. Jawa. Oke, tadi itu ngapain sih? Apa itu? Gerakan apa sih? Oh, gerakan Hapkido, Mbak. Hapkido. Hapkido. Hapkido ini bela diri dari Korea. Di lain taekwondo juga Hapkido. Hapkido ini perpaduan bela diri taekwondo dan jiu-jitsu. Jiu-jitsu ada Jiu-jitsu ya, taekwondo sudah. Jadi campurkan mix, jadinya Hapkido. Ini lahirnya kayak gitu tadi gerakannya ya. Oke, emang sebenarnya yang lebih apa ya? Ini mereka satu manajemen. Hapkido, taekwondo, jiu-jitsu itu satu cabang olahraga itu. Kalau kita bela diri, cabangnya bela diri, cuma kan setiap bela diri beda-beda. Taekwondo sendiri, Hapkido sendiri, jiu-jitsu sendiri. Salah juga. Ya, betul. Dari mana nih? Apanya Mbak? Saya dari Metro. Kamu dari Metro. Oke, emang tinggalnya di sana? Untuk sementara pas di sini, cuma kalau asli rumahnya di Lampung Tengah. Metro, kos. Terus aslinya dari Lampung Tengah. Iya. Aduh, dari kabupaten ya. Kabupaten Lampung Tengah, Rumbia. Oke, gimana tadi perjalanannya ke sana, dari sana ke sini maksudnya? Nah, kebetulan tadi kan sama orang tua juga dari Rumbia, jadi perjalanan di sana jalannya cukup ekstrim sekali. Jalan maaf. Oke, lumayan agak bergelombang. Iya, bergoncang. Masih. Ya. Apalagi habis ujian, Mbak. Oh iya. Jangan ditanya. Lebih sedih ya, lebih sedih. Oke, tapi kesini sama orang tua tadi sama ya? orang tua. Baik. Sebelumnya aku mau nanya dulu sih, ini kamu dari kapan sih ikut? Emang seragamnya hitam-hitam Hitam, gini ya? kalau Hapkido memang hitam dia, Mbak. Oke, tapi kalau kayak mungkin sejenis yang kayak taekwondo itu sama karate dan lain-lain. Putih. Emang baru ini seragamnya memang hitam? Memang dari awal hitam. Nanti kalau untuk seragam putih, kalau sudah mereka master tuh kalau sudah sampai dan 6 ke atas. Jadi ada tingkatannya juga. Oke, jadi awal masih putih. Ini masih. Hitam ya? Hitam. Nah kalau untuk ini kamu sabuknya? Sabuk sudah hitam. Oh, emang dasarnya apa? Dasarnya pertama putih. Kita ada 10 tingkatan, Mbak. Ada 10 tingkatan sampai ke sabuk hitam ada 10. Kita dari putih, kuning, hijau strip, biru strip, orange strip, merah strip, baru ke hitam. Jadi kurang lebih 3 tahun baru bisa naik tingkat ya. Karena kebetulan ini Hapkido masih awal. Hapkido Indonesia sendiri masih 2014, Mbak. 2014. Lalu kita dari Provinsi Lampung ini ikut ke Hapkido 2015. Nah, kebetulan saya sudah di taekwondo sendiri, sudah dan 3 di taekwondo, jadi dilanjutkan dikasih untuk sabuk merah. Jadi tinggal 1 kali naik ke merah strip, langsung ke hitam. Nah, cakepnya udah lama. Kapan tuh berarti selama ini udah ikut bela diri dari tahun berapa? Ya, kalau bela diri saya mengikuti bela diri taekwondo dari tahun 2007. Masuk pertama SMP kelas 1, udah 10 tahun sekarang. 10 tahun. Oke, nyanyi saya ya. Nah, jadi dari 10 tahun itu kamu pasti udah pernah dong ikut event, ikut kompetisi dan lain. Udah pernah aja. Kemana aja tuh udah? Jadi kalau untuk mulai 2007 sampai 2011 kita eventnya di Provinsi Lampung. Kebetulan Lampung Lampung, lalu keluar juga ke
Bukit Tinggi, Oke, ke Medan. Ke Medan sudah pernah kita naik mobil 3 hari, 3 malam. Oke. Lumayan jalannya berliku-liku. Kalau Ke Jakarta. Jakarta sudah. Sulawesi, Pulau Kalimantan sana? Belum sampai sana. Belum sampai. Iya, tapi Pulau Jawa sudah. Iya. Nah, pasti udah banyak banget ya. Udah banyak banget juga kayaknya mungkin medali-medali, trofi-trofi, prestasi-prestasi udah banyak juga. Udah banyak. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kamu tadi kesini sama orang tua, sama ayah apa sama ibu? Sama ibu. Sama ibu. Sama ibu. Biasa ya. Kayaknya anak perempuan yang menjadi sama ibu ya. Dekat banget sama ibu. Paling dekat dengan ibu. Oke, paling dekat dengan ibu. Iya. Kita coba tanya-tanya juga ya ibunya ya. Siapa namanya ibunya? Ibu Musriatun. Ibu Musriatun. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Silahkan masuk sini, kita undang ngobrol-ngobrol di sofa saya. Oke. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Monggo, silakan duduk. Aduh, kabar baik ya. Sehat, kabar baik. Dompetnya gimana, Bu? Alhamdulillah. Kayaknya udah mulai pertengahan bulan. Betul itu, Mbak. Agak sedih ya kalau Agak ngomongin itu. Mana perjalanan jauh. Nah, iya. Tadi gimana tuh menurut Ibu dari Rumbia ke sini, ke Bandar Lampung? Jauh, ekstrim? Oh, udah biasa sih, Mbak, kita sering ke Bandar Lampung. Dari subuh tadi Berangkat kita berangkat. subuh? Iya. Ya ampun. Dari semalam udah nggak bisa tidur ya. Aduh, Karena ya kok dapat penghormatan banget dari TV News. ya, namanya kan kita ngobrolin soal apa sih yang udah pernah diraih sama si Loren ini. Gitu. Katanya tuh dengar-dengar udah pernah kemana-mana. Gitu. Kalau aktivitasnya sendiri, ibunya apa nih? Manggilnya apa nih? Ibu apa mama? Mama. Mama ini aktivitasnya apa? Aktivitas sehari-hari di sekolah. Sekolah, belajar. Iya, di SD. Iya. Salah satu katanya nih paling dekat sama mama. Iya, Benar. Iya. Biasanya dekatnya dalam hal apa nih, Ma? Curhat, Iya, ngobrol. Curhat masalah cowok juga paling terbuka. Oh, iya. Kadang dapat yang deket. Di antara 3 ini yang paling terbuka ya. Banyak ya. Iya. Jadi anak-anak yang yang Gerbang, yang deket 3 Iya. Yang terbuka misalnya, mah aku punya cowok di sana, mah aku udah putus, ini ya Loren ini. Kalau yang lain kan ada tertutup gitu. Oke, ini salah satu yang paling terbuka sama mama ya. Iya. Tadi udah ngobrolin soal apa namanya? Ini nih, apa sih yang dipakai di seragamnya? Hapkido. Berarti kan ikut-ikut kayak Hapkido. kegiatan Iya. ya, Hapkido ini, dan ternyata katanya sudah pernah tuh melalang buana sampai seluruh Indonesia kayaknya ya. Gitu. Tapi sebelum tanya-tanya ke Hapkido lagi, memang emang ada nggak sih dari keluarganya gitu mah yang ikut bela diri gitu? Kalau dengar-dengar sih ya dulu papanya pernah ikut karate. Kalau dengar dari keluarga gitu kan suka kayak papanya berantem tuh katanya meja aja bisa putus tuh waktu itu. Iya, kalau dengar dari saudaranya itu kalau berantem dulu kan papa kalau nggak salah pernah ikut karate papanya Loren. Jadi emang kayaknya nurun. Mungkin memang ada sedikit keturunan sih. Karena dari kecilnya kan suka berantem. Oh ini? Iya. Orang dari kecil Iya. sudah kelihatan tomboy. Iya, suka berantem, toto suka ngilang sendiri sampai kemana gitu. Jadi emang dari kecil udah kelihatan kayaknya. Dari Iya. umur berapa tuh udah mulai kelihatan kalau ini kayaknya kayak setengah laki mungkin. Ya, memang dari bayi, memang nggak pernah pakai ini. Kalau pakai androk oh nggak pantes. Jadi kita pakainya cuman kaos sama celana aja waktu kecil juga. Kalau pakai androk tuh papanya nggak usah dipakein androk, nggak malah pakai iya. Jadi mungkin salah satu anak yang nurun dari si papa ya. Iya, mungkin sih. Jadi apanya semuanya ya udahlah, malah papanya dukung kayaknya nggak sampai Iya. jadi perempuan. Tapi ya kalau sampai sekarang gitu, misalkan ini sebelum memang ada keturunan gitu, tapi nggak ada arahan khusus gitu. Misalnya papanya nih memang papanya atlet mungkin ya, terus pengen anaknya juga atlet gitu, ngomong-ngomong gitu nggak ada, Mbak. nggak ada. Emang dari kamu Iya. sendiri udah kayaknya ini aku kesini deh. Emang dari kecil suka emang olahraga, tuh kan suka lihat ya mungkin di TV kan Smackdown gelut-gelut tuh kan suka. Jadi kan mengarahkan ke yang baik, bela diri gitu. Ya tapi emangnya nggak serem nih, salah satunya mama juga nih sebagai orang tua perempuan loh Ma, ikut-ikut bela diri gitu. Iya, awalnya waktu itu kan dari SD. Mah aku ikut ya mah, ikut taekwondo. Saya takut nanti badannya gimana kok dipukul-pukul orang, kan sedikit nggak setuju. Waktu itu kan masih kecil, takutnya kan tulang-tulangnya tuh belum kuat. Tapi nyuri-nyuri, terus dia itu daftar sendiri. Begitu daftar,
ada kejuaraan pertama di Metro itu Iya. sekali nyabet kan 2 medali, juara terbaik dan juara umum. Juara 1. Juara 1 akhirnya, terus dari situ saya mulai mendukung. Dan Nggak apa-apa ya. apa kuat kamu nak badan hitam merah gitu. Iya. Iya. Oke, nah hari ini dari semua yang udah pernah kamu ikutin kompetisi-kompetisi, ada nggak yang dibawa? Mungkin dari yang dulu paling bersejarah sampai sekarang, ada nggak apa trofi-trofi, medali-medali, penghargaan yang dibawa? Cukup saya bawa. Ada? Lumayan sih, Oke. Mbak. Lumayan banyak? Lumayan. Medali yang saya bawa. Piala kebetulan saya tinggal susah bawanya. Oh iya. Kayaknya Jadi kalau saya udah lama itu banyak banget kayaknya nggak Jadi saya kehitung bawa ya. medali. Oke, mana ini? Sini aja. Oke, iya. Oke, silakan dibuka, coba aku pengen lihat. Kebetulan saya ini kemarin bulu tangkis ini. Berarti nggak cuman ini aja. Kebetulan tuh di STO saya ada bulu tangkis, jadi saya bawa beberapa aja. Oke, jadi apa aja tuh kalau Ini selain saya keluarin semua nih. menurut kamu yang kira-kira apa ya? Paling bersejarah. Yang kayaknya banyak banget nih cerita-ceritanya gitu. Boleh nggak sih aku Boleh. kepo-kepo yang mana Ini maunya? boleh. Apa yang paling pertama? Apa yang kayaknya kamu paling bikin haru Mungkin gitu? yang terakhir ini yang terakhir kemarin. Oke, ini Ya. yang terakhir kemarin. Ini apa? Sama Hapkido ya? Hapkido yang terakhir kemarin, Mbak. Oh. Karena iya, kebetulan iya. ikut 2 kategori. Kedua kategori terus dapat juara 1 dan 2. Kebetulan yang juara 1 mendapatkan best atlet terbaik. Kalau ini apa nih? Good Iya. female. Terima atlet terbaik. Atlet terbaik perempuan ya? Ya. Amazing. Ini kejuaraan nasional, kejuaraan satu nasional atau Ya. kejuaraan nasional? Kejuaraan satu? nasional pertama Hapkido Oh, Indonesia. oke. Karena kan masih baru Hapkido, jadi kejuaraan nasional baru pertama. Baru kali Ya. ini dan kamu nyabet yang Iya, terbaik. Oh, iya 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 iya. Female. Terus mana lagi? Semua ini untuk yang ini. Mm-mm. Ini taekwondo saya juara di Bukit Tinggi. Mm-mm. Di Bukit Tinggi. Lalu saya Sumatera Barat. yang di Medan dapat. Ada. Mana coba Yang yang Medan ada 3. Kebetulan saya ikut 3 kategori. Kebetulan dua-duanya dapat 3-3 dapat juara 2 semua. Coba kasih lihat ke kamera dong, yang mana itu dari Medan. Ya, Medan ada 3. Ini ada 3 medali. Ini Juara saya berapa ikuti- aja tuh? Juara kebetulan juara 2 semua, Mbak. Jadi 3 kali 2 semua Iya. ya. Oke, ya udah deh kalau gitu nanti kita ceritain lagi, kamu ceritain lagi. Sekarang ada yang mau lewat dulu Oh, katanya iya. ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi masih sama Lauren. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Lauren tentang tadi masih banyak banget ya. Ini yang mana lagi nih yang mau kamu ceritain? Untuk yang tadi sudah di Medan. Medan udah. Di Terus Medan sudah. kemana lalu- nih? Mana Ini nih, banyak banget ya udah kayak di ngobrol ya. Gak. Sudah nih yang 4 ini cabang Hapkidonya sendiri karena belum masih awal. Oke, ini yang masih Sisanya di taekwondo. pertama. Ini semua taekwondo. Ya, Kalau yang sudah 4, agak 4 Hapkido. oke, lama juga ya. Iya. Udah. Ini udah berapa kali nih? Berarti kalau dihitung ini ada yang mungkin ada yang double Ada juga yang ya. double. Satu kejuaraan ada yang double. 2, 3. Ya. Tuh. Jadi kamu udah sekitar 10 tahun 10 tahun taekwondo dan juga Hapkido. Hapkido. Gimana tuh? Ada nggak yang apa sih sebenarnya yang ngebuat kamu masih sampai sekarang gitu masih bertahan untuk olahraga ini? Jadi kalau menurut saya memang dari kecil sukanya hobi olahraga, lalu olahraganya saya tekuni memang bela diri. Jadi menurut saya segala sesuatunya kalau mau capai kesuksesan harus ditekuni benar-benar sampai keberhasilan, jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus Iya. apa ya? Harus fokus dan harus tekun tuh tadi Tekun, kata kamu tekun. biar apa? Maksudnya jangan Iya. setengah-setengah. Oke, dan sampai selama ini ada nggak misalnya dari keinginan pribadi nanti ke depannya mau misalnya atau mungkin buka cabang sendiri atau mungkin nanti bisa jadi kan kalau sekarang udah pernah jadi atlet udah bisa langsung jadi pelatihnya juga ya. Kebetulan jadi pelatih dari SMA sudah nyabang pelatih. Ya. Sudah dipercaya juga Sudah ya. dipercaya. Sampai sekarang juga atlet plus pelatih. Aduh. Jadi kalau misalnya kejuaraan yang emang kayaknya sesuai dengan umur ya, Ya, ada tingkatan kategorinya? kan junior, senior.
Jadi kalau ada kejuaraan tingkat senior, jadi saya ikut turun. Kalau di Lampung sendiri memang atlet untuk Hapkido? Iya, atlet Hapkido Lampung. Salah satunya? Iya. Kamu ya? Iya. Oke, nah Mah, banyak ya. Udah pernah kemana-mana lagi. Mamanya udah belum? Belum. Ke Medan udah pernah belum? Ke Jogja sering udah belum? Jogja udah. Ke Jogja udah. Dulu waktu sekolah, ya kalau ada acara jalan-jalan gitu, Jakarta. Anak guru ya. Ya. Oke, nah kalau ngelihat anaknya nih udah sampai sekarang dengan apa ya, prestasinya ini lumayan sangat luar biasa nih, kalau aku bilang sih banyak perempuan dan menekuni seni bela diri gitu. Kalau yang lain kan mungkin banyak yang memang segi apa ya dengan ininya ke memang kodratnya sebagai perempuan ada kan misalnya. Tapi kalau ini malah beda mah gitu. Tapi sudah ngebuat bangga. Sebenarnya ada gak sih kalau dari mama sendiri gitu? Dari dulu yang katanya nggak boleh juga ya? Iya. Nggak boleh terus akhirnya malah dibolehin. Dari mama sebenarnya mama apa sih harapan yang paling besar gitu? Harapan saya karena dengan melatih dari kecil, mudah-mudahan nanti kan kalau sudah berkeluarga, anak saya tidak kaget ya, artinya bisa mandiri sendiri dengan apa yang ia inginkan. Karena kan harapan saya yaitu karena perempuan itu pasti menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau nanti jadi ibu rumah tangga, jangan ngandalkan dari suami aja. Jadi kamu juga harus bisa mandiri. Yang jelas, saya pengen jadi anak. Saya ini kan karena cita-citanya dari kecil, saya pokoknya pengen jadi orang terkenal. Gitu. Makanya apapun yang anak saya inginkan, karena ya masih positif, insya Allah kita sebagai orang tua ya selalu mendukung. Walaupun mungkin dengan bersusah payah, kadang-kadang mau berangkat nggak punya uang ya, rakyat tanggewangin gimana caranya, ya harus berangkat gitu. Jadi kalau dari dulu sendiri ini udah salah satu udah buat mama bangga juga ya sebagai orang tua. Ada nggak sih gitu cerita misalnya dari dulu tuh, tadi aku mau tanya tuh, itu kenapa kok namanya panjang sekali? Namanya siapa kamu? Justin, Laurencia, Larona, Larun. Aduh, itu apa artinya? Ada cerita-cerita gitu. Artinya kan kalau Justin tuh biar jadi orang hebat ya. Yang Laurencia itu kan kalau orang Jawa ini kan karena dulu lahirnya bulan Suro gitu Mbak. Larona itu artinya masih dalam kandungan tuh udah, kalau orang Jawa bilang keloro-loro gitu ya. Karena masih umur 4 bulan ini saya pendarahan terus ke rumah sakit bed rest ada kurang lebih 1 bulan. Jadi pendarahan terus saya sama ya dokter spesialis waktu itu. Tapi ternyata anak saya kok ya tetap janinnya kuat. Di situ ya Allah, ini apa jalan saya, anak saya nanti akan jadi orang kuat. Jadi nggak pernah nyangka, takutnya keluar dulu, aduh cacat enggak, minum obat terus. Jadi pendarahan terus. Jadi itu Mbak, pas lahir dia ini nggak punya duit sama sekali, cuma 10.000 waktu itu di Metro Mbak, naik becak sampai rumah sakit aja nggak bisa saya bayar Mbak, utang waktu itu. Karena kebetulan uangnya kan masih dibawa adik, itu belum dikirim. Jadi ada suster yang baik itu yang masih saya ingat sekarang, ya udah Bu nggak apa-apa, saya percaya kok sama ibu. Jadi biaya rumah sakit aja nggak bisa bayar Mbak ini, makanya sedihnya ini. Ya Allah, nggak pernah saya sangka kalau anak saya ternyata bisa punya piala banyak kayak gitu, dipercaya sama sabemnya ya, yang mengantarkan anak saya ini juga karena didikan sabem bagus. Sekarang jadi dosen di STO dan sekolahnya juga ya. Dan nggak pernah ya, artinya selalu mendukung, mensupport anak saya. Sudah nganggap juga seperti anak sendiri. Jadi apa-apa tuh ya artinya percaya dengan anak saya kayak gitu. Katanya dia ini punya kemauan yang sangat luar biasa Bu. Kayaknya mungkin dari dulu sebenarnya Sejarah nama itu. Terus mungkin kehidupan juga ya gitu. Betapa kayaknya besar banget loh harapan orang tua sama Laurencia. Kalau sampai dari sekarang nih misalnya udah sejauh ini, ada nggak sih yang masih kayaknya Lauren belum bisa kasih buat mama? Kalau untuk saat ini masih belum sih, untuk masih kasih prestasi untuk sementara. Tapi kan harapannya nanti kalau mungkin sudah
suatu saat sukses kan bisa lebih membanggakan lagi gitu. Kamu kayak gini karena siapa sih sebenarnya? Kalau dari mama mungkin ada benar-benar berjuang sepenuhnya buat kamu. Yang pasti kedua orang tua selalu support, selalu mendoakan kegiatan apapun, hal positif selalu mendukung. Lalu juga dari pelatih saya sendiri, pelatih Sabemnim Ida Bagus Wiguna yang selalu mendukung, mengarahkan, membimbing hingga sampai seperti ini. Semua orang juga ikut Iya, terlibat ya. terus sahabat-sahabat juga, rekan-rekan semua saling mendukung. Oke. Kalau untuk kedekatan sendiri sama mama tadi kayaknya udah banyak cerita apa-apa memang paling dekat Iya. sama mama. Mungkin kedepannya nanti selain dari prestasi masih ada lagi yang mungkin belum bisa kamu wujudin. Mungkin bisa menaikkan haji orang tua. Itu harapannya sih. Saat ini belum terlaksana. Ke depan. Iya, betul. Mau bilang terima kasih nggak? Ya, untuk mama terima kasih sampai saat ini, dari kecil hingga sekarang tidak henti-henti selalu mendoakan, mensupport Loren hingga sampai seperti ini. Sama-sama mama juga. Kamu kan udah membuat mama bangga, udah jadi anak mama yang baik. Udah membanggakan mama sama papa. Terharu ya anak. Terharu. Kalau di rumah, kalau sama papa juga orang yang paling support juga. Papa selalu support. Kalau papa selalu support, kadang kalau mau berangkat ke kejuaraan selalu diarahkan terlebih dahulu. Nanti kalau ketemelan begini selalu. Karena mungkin dari kejiwaan atletnya ya. Kalau mama mungkin dari hati. Iya. Oke ya. Semoga nanti kedepannya bisa tercapai apa yang mau dikasih Amin, kamu ya. amin. Kita nanti lanjut lagi ngobrolnya, Iya. tapi bukan ngobrol. Kalau nanti kok lanjut lagi ngobrol, lanjut lagi ke segmen yang selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi masih sama Loren. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau yang di segmen 3 ini seperti biasanya juga nih, kita bakalan lihat kira-kira nanti senior sama juniornya itu cepetan siapa tangannya, tangkasan siapa tangannya. Kita lihat aja nanti ya. Mama sama Loren boleh maju satu langkah? Iya. Oke, jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh nanti kita LDR dong. Gak mau ya Mbak. Ini aku mau tanya kok sebenarnya bisa apa ya? Bisa kayaknya dapet chemistry nih ya sama kayaknya Mbak. Couple gitu. Insting kali ya. Ser aja tadi saya juga. Pakai baju hitam. Iya. Tapi nggak kepikiran kalau ternyata seragamnya Loren hitam Iya, juga. ingat set putih aja taekwondo, nggak ingat hapkido. Oke, ternyata yang dibawa di sini beda seragamnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang beda. Iya, betul. Oke, ini sebelumnya aku bacain dulu beberapa ketentuan. Iya, Ketentuan pada aturannya. games yang ini ya. Jadi kalau misalnya nanti aku udah bacain beberapa pertanyaan sampai selesai, harus sampai selesai ya didengerin. Nah, setelah itu baru kalau misalnya tahu jawabannya langsung dijawab. Cuma jawabnya itu kayak semacam Babak rebutan. Iya, bener. Rebutannya nggak usah ngerebutin aku ya. Aku udah banyak yang ngerebutin. Jadi rebutan buah ini. Gitu. Tahu mah ini buah apa? Loren tahu? Ini jambe ya? Jambe, masa? Buah apa ya? Baru lihat malah. Baru lihat. lihat. Oke, karena besok-besok main lagi ke sini ya biar lihat terus. Iya. Iya, ini buah yang langka memang adanya hanya di Oh. Oke, Bapak kalau mungkin mau bawa nanti bisa petik di belakang ya. Batin. Pinang di belakang pakai ya. Jadi nanti kalau misalnya aku udah sebut dengan pertanyaan sampai dengan selesai, tahu jawabannya langsung direbut, habis itu jawab gitu ya. Iya. Tapi aku harus sampaikan ini mah dengan agak berat hati. Biasanya kalau di games yang ini seniornya itu pasti kalah terus. Ya. Jadi mungkin aku akan Mengalah bisikan aja. sama mama harus kuat, harus jangan mau kalah ya sama anak sendiri. Karena di sini nggak ada anak dan orang tua. Iya, Di sini siap, adanya siap. rival. Ya. Mudah-mudahan senior yang menang. Amin, harus gitu, buktikan nanti. Ada tos dulu nggak sebelumnya? Tanda untuk memulai Tos dulu, pertarungan Mas. ini? 1, 2, 3. Oke. Ulangi dulu sekali lagi yang Lagi, Mas. keempat. 1, 2, 3. Oke, ya udah. Pertanyaan yang pertama. Yang mana ya? Oke, kita ke luar Lampung dulu deh. Rumah adat Dulohupa merupakan rumah adat di provinsi apa? Gorontalo. Gorontalo. Oke, cakep, tepuk tangan. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya, Maya. Yang pertama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ini.
sarapannya dia yang ambil loh. Nggak apa-apa. Makan sorenya nanti juga dia yang ambil. Gak apa-apa ya, pertanyaan pertama baru pemanasan ya. Semangat ya, Mah? Jadi 1 poin udah dikantongin sama Loren. Mama nanti selanjutnya ya. Pertanyaan yang kedua. Apa nama ibu kota Bangka Belitung? Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, yakin? Yakin. Oke, poin yang kedua dikantongin lagi. Aduh, ya ampun Mama. 2-0. Gimana Toyo? Mengalah sih sebenarnya. Alah, mana ada mengalah. Ini namanya di sini pertarungan kok ngalah sih, Mbak. Jadi lanjut ya. Yang selanjutnya apa? Bukan. Nama wali kota Bandar Lampung yang kedua adalah Zainal Pagar Alam. Zainal Pagar Alam. Abidin. Abidin Pagar Alam. Oke. Zainal Abidin Pagar Alam. Kasih tepuk tangan deh buat Mama ya. 2-1. Oke, 2-1 ya. 1-2. Lanjut kalau gitu. Yang selanjutnya Ternate masuk wilayah provinsi apa? Maluku Utara. Ya, kalau Utara. Oke, 2-0. sama. Mama mau. Enggak. 2-0 terus. 2-1. Enggak. Oke, Italu ya sekarang kayaknya udah mulai terbakar semangatnya ya. Lanjut, kalau gitu sebutkan nama gubernur Lampung yang pertama. Kusno. Oh, Danu Pono. Taunya Kusno aja kayaknya Iya, ya, Mama ya. Kusno gitu. Oke, Kusno Danu Pono. Sekali lagi deh kita kasih apresiasi. Tinggalan poin. Tinggalan poin. Salahin aja Mama ya. Udah biasa menang kan dia? Iya. Sekarang kali ini Mama harus menang ya. Iya. Semangat ya, Mah. Dia kan banyak medali. Nah, banyak medali. Kalau Mama maunya nanti apa hadiahnya? Maunya uang. Aduh. Berat ya. Iya. Agak berat kalau ngomong sama Mama. Gak jadilah kalau gitu dia aja yang menang. Oke, selanjutnya. Tadi apa? Pertanyaannya Zainal Abidin benar. Kusno sudah dijawab juga. Jadi sekarang Mama dapat 3 poin ya. Kamu masih 2. Lanjut kalau gitu. Selanjutnya, Lampung juga dikenal sebagai penghasil lada. Pertanyaannya, sebutkan salah satu kabupaten penghasil lada di Lampung. Lampung Timur. Oke, udah. Gak bisa. Harusnya tadi tanya di sini. Oh iya. Kok malah tanya di atas sih? Aduh, ya udahlah. Maaf. Oke, emang udah tahu. Jadi aduh, ya ampun. Aku senang deh kalau orang tua. 4-2. Iya, orang tuanya ini semangat kayaknya Semangat. tahu gitu kan. Biasanya kalah sama anak karena kalah ingatan biasanya. Tapi enggak, ini kayaknya ya wajar guru soalnya. Lanjut. Provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Bangka Belitung. Aduh, Bangka Salah, cepet Belitung. Aduh, kayaknya pintu keluar. Tinggalan kayaknya. Lanjut ya. Aduh, kayaknya Apa lagi? apa lagi? Nah, gitu ya. Kita buktikan coba Lampung dikenal sebagai penghasil kopi terbesar. Tangannya. Terus sebutkan jenis provinsi. Enggak ya, Maya? Ngerecekin aja. Jenis apa-apa, kopi. iya. Jenis kopi yang dikembangkan masyarakat Lampung. Properti saya ini. Ya udah, Robusta. Ini nggak mau ini Nggak mau kalah, nggak mau juga. kalah ini. Udah. Katanya udah. Oke, aku aja yang ambil, aku aja. Meskipun emaknya hancurkan. Iya. Aduh. Maaf. Berarti apa tadi? Kopi Robusta. Kopi Robusta, cakep. 1 poin lagi buat Loren. Akhirnya bertambah ya, nggak jadi angka 2 aja. Oke, Mama, masih mau? Mau. Masih mau. Lanjut. Jangan kalah cepet ya. Lanjut. Benteng Toluco adalah benteng peninggalan Portugis yang pernah berkuasa di Ternate. Pertanyaannya nih, abad keberapa sih Portugis ini berkuasa di Ternate? Ayo, yang di bawah nih. Kalah cepet udah. Ada. Di abad 15. Abad 15. Oke, agak dramatis ya tadi ya. Untung nggak tatap-tatapan matanya kayak drama Korea ya. Oke, jadi abad ke-15. 1 poin lagi. Aduh, kenapa poinnya jadinya sama sih? Aduh, nggak mau ini aku kalau yang sama-sama gini. Oh, tapi enggak. Mama masih unggul kok 1 Masih poin unggul. ya. Masih unggul 1 poin. Mah, gimana? Lanjut. Lanjut lagi? Lanjut. Lanjut. Kalau gitu masih ya. Selanjutnya,
Apa nama bandara yang berada di Kabupaten Waikanan dan Oku Timur? Gatot Subroto. Salah nggak ya? Ya bener lah. Bener. Emang kamu tahu untuk apa nih bandaranya ini? Sudah pernah ke sana? Baru dengar aja. Dengar aja. Dengarnya dari mana? Siapa yang ngomong? Papa. Ya suka membaca-baca di koran. Iya. Itu. Jadi kayaknya benar Mama, dan tambah 1 poin lagi. Kali ini aku senang. Kenapa? Karena seniornya menang. Jadi Mama untuk kali ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Oke, kamu hanya 5 enggak, 1, 2, 3, 4 poin. Dadah. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen yang kuat masih sama Mama dan Lauren. Mama Loren. Iya bener ya, Mama Iya, Lauren. Mama Loren. Kita balik lagi di senior junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen yang keempat ini seperti biasanya juga kita bakalan lihat kira-kira sebenarnya wawasan siapa sih yang paling banyak antara senior sama junior. Kira-kira Mama Lauren apa Laurennya? Kita lihat aja nanti ya. Nah, jadi kalau untuk di segmen yang ini Mah sama Lauren juga, nanti kita punya gambar, kita punya beberapa gambar, dan gambarnya itu munculnya di monitor di depan ya. Nah, jadi kalau nanti gambarnya udah muncul, mau ditanya-tanya tuh, kira-kira tahu nggak sih tentang mungkin sejarahnya, tempatnya di mana gitu. Jadi pengen tahu aja sih kira-kira wawasan Lauren sama Mama ini gimana gitu ya. Bisa diuji atau enggak? Udah siap belum? Siap. Siap. Mama udah siap kayaknya. Mau siap menang lagi, Mah? Siap menang. Siap menang. Berarti nggak ada anak dengan Mama. Emak lo yang ngomong ya. Oke, jadi kalau Lauren sendiri udah siap? Siap. Siap ya, Lauren siap, Mama siap. Kalau gitu muncul deh gambar yang pertama. Oke, ya udah muncul gambar yang pertama. Aku boleh ke siapa ya? Saya dulu mungkin. Cicup. Ya udah deh, Lauren dulu ya. Oke. Ini adalah alam gemiser. Ini suatu alat perlengkapan. Ini biasanya dipakai untuk suatu adat atau suatu pernikahan ataupun untuk tamu kehormatan. Tamu agung, tamu kehormatan. Oke, jadi ini alat tempat duduk gitu ya, semacam Ya, kayak untuk perlengkapan, alat perlengkapan. salah satu perlengkapan pernikahan Betul, yang betul. mesti ada juga gitu. Terus ini tempatnya untuk pernikahan di tamu Pernikahan, agung, tamu agung. tamu-tamu yang mungkin diundang secara khusus Ya, gitu ya, untuk tamu penghormatan. Oke. Next, kalau gitu yang kedua apaan sih? Kita ke mancanegara. Aku boleh ke siapa ya? Ke senior Mama Lauren sudah Boleh, tahu boleh. nggak sih gambar ini? Tahu sedikit sih kalau aku. Iya, tahu sedikit. Tahu sedikit. Apaan sih? Ini apaan? Ini tempat apa nih? Kayaknya sebuah sumur tertua. Iya. Berlantai 13, bertangga 3.500. Itu namanya Chan Bauri ya. Iya, kalau nggak Sebuah salah sumur tertua di dunia. salah satunya ya, Ya. kalau nggak salah. Salah satunya ya kalau nggak Ya. salah ya. Kurang lebihnya Iya. gitu, Mbak. Jadi dia tuh kayak ada anak tangga gitu ya sih Mah, ke apa menjorok ke dalam gitu. Iya. Itu ya ada gambarnya. Nah, di luarnya itu semacam bangunan, terus dia dan anak tangganya ini dalam tadi berapa Mah? 3.500-an ya, Iya. 3.500-an anak tangga. Emang dalam banget tuh kayaknya. Tapi jadi bikin penasaran. Mama, kapan kita ke sana? Mudah-mudahan nanti kalau anak saya udah sukses lagi bisa ke sana. Oke, amin ya. Nanti lebih dari ini prestasinya. Next, kalau gitu apa lagi? Mana ini? Oh, aku tahu nih. Ayo, kamu tahu nggak? Tahu. Oke, tahu. Ini adalah menara tentara. Ini yang berada di Kepulauan Seribu. Ayo, namanya apa? Ayo, depannya MMM gitu tuh. Tahu nggak? Apa ya? Martelo. Martelo. Iya. Menara Martelo. Mau tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya tuh gimana? Iya, jadi ini Cukup sekilas ya. cukup sekian, nggak cukup sekian ya. Oke. Jadi Benteng Martelo. Martelo. Tadi ada di mana? Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Itu tempat apa?
Tahu nggak? Apa tempat Menara. Oh, menara ya? Menara tentara. Oke, seperti menara tentara pada zaman itu ya. Oke, tapi ini kayaknya sekarang jadi kayak semacam tempat wisata gitu. Iya, betul. Karena mungkin sudah dialihfungsikan juga. Kalau dulu mah iya. Iya, zaman sekarang, Mbak. Zaman sekarang mah, aduh, Beda. iya beda. Kalau untuk soal tempat wisata, udah kemana aja nih? Kalau di Lampung khususnya? Lampung belum banyak sih saya, Mbak. Jarang jalan-jalan. Sibuk latihan Iya, ya. betul. Tapi nanti harus ini juga biar nanti kalau pas lagi latihan ke Jurnas gitu atau mungkin kejuaraan di mana bisa explore Lampung. Iya. Juga. Wih, Lampung ada ini loh gitu ya. Next kalau gitu apalagi? Kalau gitu sekarang kita ke mancanegara jauh nih. Mah, tahu nggak ini air terjun ada di mana? Air terjun kalau tidak salah di Amerika Serikat, perbatasan Amerika Serikat. Kalau nggak salah nih ya. Iya. Terus kalau namanya tahu nggak? Kalau nggak salah tuh ada depannya ada huruf-huruf N ini siapa ya ini? Ini ayo. Kanada, Ontario, Kanada, air terjun ya, air terjun. Iya. Di Kanada, Ontario. Lokasi wisata itu ya Mbak ya, Iya, di benar. provinsinya Sekarang juga- Kanada. Iya benar, karena memang sampai sekarang juga ya, kayaknya tempatnya bagus nih. Kalau Kayaknya kita pengen lihat, ke sana ya Mbak iya, ya. jadi Sejuk. Iya, sejuk karena kalau sekarang pasti sama sih, mungkin lebih jadi tempat wisata dan Pariwisata. spot yang bagus juga. Kalau kamu udah ini belum apa ya salah satu anak hits Lampung nggak? Oh, belum, Mbak. Biasanya emang kalau jauh ya jadwal latihannya itu setiap hari apa aja? Setelah latihan itu seminggu 4 kali, ada di hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Rabu, Kamis, Sabtu sama Minggu. Itu jadwal latihan saya. Nanti untuk jadwal saya ngelatih beda lagi. Oh beda lagi. Beda lagi. Oh kamu latihannya setiap Iya. itu. Terus Kalau latih kamu beda lagi. kalau jadi Latih pelatihnya beda lagi. oh di hari itu juga atau Hari Senin sampai Minggu. oh, full malahan ya? Hari Kamis saja yang free. Tapi Kamis free untuk latihan. Latihan kamu ya. Jadi nggak free-nya untuk ngelatih aja. Latihan tetap. Oke, jadi kayak nggak free lah. Jadi Senin sampai Minggu, Minggu. ada terus ya. Oke, aduh deh. Jadi emang udah atlet, pelatih juga ya. Next kalau gitu apa lagi? Oh, aduh, ini dambaan setiap seorang muslim ya. Aku ke mama boleh. Tahu nggak ini masjid? Tadi mama ya? Udah. Tadi mama, sekarang oke deh. Loren. Protes aja kayaknya. Loren, kamu tahu nggak ini masjid apa sih? Ini Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi. Iya. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad. Iya. Ya. Dan sekarang juga menjadi tempat ibadah juga Iya, ya. betul. Kalau kita Musim haji sudah. kapan kita ke sana? Insya Kalau ini, Allah. aduh, ini benar-benar yang aduh kapan kita ke sana. Tapi kan udah punya cita-cita. Iya. Tinggal gimana kita mewujudnya ya, Mbak ya. Amin. Kalau Mama, kira-kira targetnya kapan nih? Secepatnya sih secepatnya. sebenarnya. Tapi ya, tunggu, Finansialnya itu. tunggu sampai terkumpul dulu ya. Iya. Semoga nanti bisa tercapai dan semoga dalam waktu dekat ya, Mah ya. Amin, amin, Kita amin. semoga ke sana. Oke, next apa lagi? Ada lagi? Ada lagi. Kalau gitu kita ke Sumatera nih. Tadi Loren udah. Boleh sekarang aku ke Mama? Boleh. Boleh. Sangat boleh kalau yang ini. Ini sebuah rumah gadang di Sumatera Barat. Rumah Minangkabau ya Mbak ya. Ada tenang. Kalau ini saya rasa untuk seluruh warga masyarakat, warga Indonesia sudah tahu ini adat Minangkabau. Rumah gadang. Ya. Sering lihat kalau di sini juga. Sering lihat. Di rumah makan lihatnya Mah. Nah, kalau kebetulan Loren udah pernah ke sana. Oh, sudah pernah ke Di Padang? jam gadang, di iya, ada. Pas itu. Oke, tahun berapa tuh? 2012. Oke, sudah pernah lihat secara langsung ya gimana jam gadang kita Iya, yang di sana. betul. Oh, jadi kita juga punya, nggak cuma London aja Iya. ya, Indonesia juga. Oke, kayaknya nanti kita lanjut lagi di segmen yang terakhir. Ini dua-duanya aku kasih mungkin ya, kalau senior wajar ya. Senior kayaknya banyak tahunya. Sejarahnya banyak, sudah makan banyak asam garam ya. Kalau kamu kayaknya mungkin harus belajar lagi ke depannya Betul, ya, Mbak. tapi cukup bagus juga jawabannya nanti. Kalau gitu kita balik lagi nanti di segmen yang kelima. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang kelima. Kalau di segmen kelima ini
seperti biasanya juga nih, senior sama juniornya dapat tantangan dari kita, itu bacain berita. Kira-kira nanti kita lihat sih gimana gayanya, ekspresinya waktu bacain berita. Lihat aja nanti ya. Nah, kalau di sini Mama, kayaknya udah mukanya agak-agak nggak sedep kayak. Kenapa? Aku mau tanya dulu, kabarnya sehat Bara? Sehat. Sampai segmen terakhir masih sehat toh? Alhamdulillah masih sehat. Kenapa? Cuman ini aja, apa sih seperti apa yang saya baca? Nanti kita lihat aja ya, Ma ya. Kan sering baca berita kan? Sering nonton berita. Iya. Nah, kalau sering nonton berita ya tahu nanti mungkin nggak jauh beda sama presenter-presenter gitu ya. Oke. Siap ya, Ma ya? Siap. Siap. Loren? Siap. Siap. Nah, kalau ini pasti siap terus ya. Tadi apa hajar siap terus. Nah, jadi nanti ada apa ya? Ada teksnya gitu. Nah, kalau udah itu nanti mungkin gantian aja, bisa Loren dulu, bisa Mamah dulu. Baca ini di podium ini. Jadi nanti kalau pas misalnya Loren dulu, aku tukeran ke tempat Loren ke sini gitu ya. Dan kayaknya udah siap nih, udah muncul beritanya juga. Boleh tukeran dari besok? Oh, boleh. Oh, sekarang. Kelamaan ya. Boleh. Silakan. Oke. Udah muncul. Ya. Selamat sore pemirsa. Mulai Pak. Oh, belum. Disilakan Oh, Mbaknya iya. ini gimana? Udah nggak sabar Mbak. Ini kayaknya dari tadi efek tadi Mbak. Efek dikalahin sama Mama. Tapi udah siap? Oke. Silakan deh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi bocah SD menambang pasir di sungai. Baik pemirsa, saya Justin Laurencia Laruni. Inilah Senior Junior selengkapnya. Pemirsa, kemiskinan tidak membuat kakak beradik di Penangahan Lampung Selatan putus asa. Setiap harinya mereka mencari pasir dengan peralatan seadanya di sungai. Hasil penjualan pasir digunakan untuk keperluan hidup dan biaya mencari orang tua, yang sudah tidak ada kabar sejak 4 tahun silam. Ketiga bocah kakak beradik ini adalah Dimas, Dandi, dan Adit. Dimas dan Dandi merupakan siswa kelas 3 SD Negeri 1 Klaten, Penangahan Lampung Selatan. Sementara Adit duduk di kelas 7 SMP. Usai pulang sekolah, tiga kakak beradik ini langsung menuju Sungai Pisang, yang berada tidak jauh dari rumah mereka, di Dusun Pahabung, Desa Ruang Tengah. Mereka menyelam ke dasar sungai untuk mencari pasir. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kali ini saya Justin Laurencia Laruni mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada senior junior berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Tukeran lagi kalau gitu Iya, Mbak. ya. Oke. Gimana tuh? Asik? Lumayan. Wah, lumayan asik kayaknya. Seru. Tapi agak serem kalau yang kayaknya bacanya udah bagus mah. Kalau bacanya bagus-bagus tadi akunnya agak Saingan. iya gitu. Jadi Mama jangan bagus-bagus ya. Oh iya. Nah, tapi kita coba aja dulu deh ya. Mama udah siap belum? Siap. Siap. Kalau siap kita tinggalin Loren, kita ke Mama. Boleh? Boleh. Tukeran dulu sini kalau gitu ya. Ya. Oke, silakan Ma. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi personil operasi Tinobala dilepas dengan adat Kerajaan Lampung. Baik pemirsa, saya Musratun, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, upacara adat Kerajaan Lampung mengiringi pelepasan 106 personil Brimob Polda Lampung. Tarian istinja darah mengawali prosesi keberangkatan anggota Polda Lampung di Bandara Raden Intan, Lampung Selatan. Personil Brimob Polda Lampung akan bertugas sebagai Satgas Tinombala di Sulawesi Tengah sekitar 3 bulan atau usai tari istinja darah atau acara dilanjutkan dengan pemercikan Wai Setia atau air suci oleh Saibatin Marga Legun Kebandahan Wai Urang atau Kombes Pol Rudi Setiawan gelar Pangeran Sangun. Keluarga berharap 106 personil Brimob Polda Lampung ini pulang dengan selamat. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini.
Saya Musratun mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Boleh Mama tukeran lagi. Nah, udah lancar kayaknya kalau Mama ini ya. Aduh, udah. Cuman kadang-kadang ada bahasanya. Apa ya? Tapi bagus kok. Bagus mana? Iya bagus Mama. Wah. Kalah dong. Kalah. Itu belum. Itu belum benar-benar maksimal ya? Maksimal. Oke, ya udahlah kalau gitu. Agak serem ya. Belum maksimal aja udah sebagus itu. Gimana maksimal nanti? Alah, lebih bagus. Ini ada hobi yang sama nggak sih kalau sama Mama? Hobinya apa ya? Selain kalau kamu inilah udah jelasnya jauh. Nih mungkin di rumah gitu. Suka masak bareng, makan bareng, apa? Oh, kalau makan nyanyi bareng selalu. Nggak pernah kalau masak-masak dia nggak bisa. Dia nggak bisa masak. Paling masak mie, bisa ceplok telur. Kadang kunyit aja nggak tahu. Kunyit nggak tahu. Nggak tahu. Ya Iya. ampun. Saya beli sawi, beli caisin. Beda ya itu ya. Iya, ya di situ kekurangan. Ya itu beda sama adiknya. Udah bisa masak kalau ini. Makanya saya kadang-kadang kasihan nanti kok punya suami itu gimana. Aduh, iya juga. Ini ngomong-ngomong jadi pemirsa yang di rumah ini, aduh ternyata nggak bisa masak tapi nggak apa-apa lah, habis juga kok. Nanti dicari kayaknya habis ini ya. Oke, nggak apa-apa sih, mungkin kelebihannya beda. Kalau masak makanya bisa dilatih ya, Bisa. tenang aja. Ntar kalau udah waktunya mah sabar ya, nanti pasti bisa. Terus kalau misalnya suka jalan-jalan bareng nggak? Suka. Suka. Tiap Pas, kapan tuh? biasanya ya kalau kadang-kadang Akhir tahun. akhir tahun. jalan? Ya jauh banget ya. Makanya itu. Karena kesibukan. Iya, karena kamu juga kos juga tadi Iya. ya. Kita bisa, kadang anak yang lain nggak bisa, kan kita harus nunggu yang lain. Jadi emang harus kumpul terus ya Iya. setiap minggu. Oh, setiap minggu, memang ada waktunya. Biasanya kalau setiap minggu memang hanya mama, anak yang pertama, terus kedua, sama terakhir. Iya, yang terakhir aja di rumah ini kan di Metro, yang satu di Bandar Lampung. Oh, di sini. Di Oh, ada kakak di Dharma sini. Jaya, Adik. adik. Oh, adik. Oh, sudah kuliah juga ya. Kuliah juga. Jadi bedanya nggak jauh-jauh ya. Iya, 3 tahun sekali. Memang sudah diprogram gitu kayaknya ya, Maya. Kebetulan. Kebetulan aja. Ini kira-kira nanti kedepannya dikasih target apa mah tahun sekian ada nggak sih? Kalau dari mamanya khusus? Oh, untuk menikah gitu. Iya, atau mungkin kedepannya gitu. Oh. Kan tahun sekian kamu gini aja deh gitu. Kira-kira umur sekian kamu bagusnya gini deh. Gitu. Suka gitu nggak sih mama? Iya, suka gitu sih. Cuman orang ini obsesinya saya kalau belum sukses, belum memikirkan sih untuk yang kesana. Ya. Jadi dia punya target dulu. Kan kalau kita sukses, cowoknya apapun pekerjaan itu. Benar-benar. Kalau kita sudah jadi orang Iya, pasti ya Mah ya. iya. Oke, boleh dong bagi Luli sedikit share mungkin ke teman-teman yang apa yang namanya yang di rumah gitu misalnya. Mereka juga punya bakat tuh, tapi mereka mungkin nggak berani ekspor gitu. Sampai kayak misalnya bisa kayak kamu. Gimana sih kalau kamu trik-trik apa? Gitu. Boleh di-share sama teman-teman yang lagi nonton sekarang. Triknya mungkin untuk yang lainnya. Yang pertama itu sesuai dengan hobi kalian masing-masing, Lalu satu hal yang perlu dijalani adalah ketekunan, dan keberhasilan hingga akhir. Fokus. Gitu. Ketekunan hingga sampai kita berhasil Ya. nanti ke depannya Tapi ya. ada satu niat. Satu lagi, apa Mah ditambahin? Niat Boleh. yang tulus dan ikhlas. Iya. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah kalau kita ikhlas dengan hati tulus, pasti suatu saat keberhasilan akan kita raih. Oke, cakep. Adem ya. Saya kayak lagi dengar tausiah. Kayak Maya namanya juga nasihat orang tua Iya, itu memang iya. selalu kamu sukses juga pasti karena orang Iya, tua betul. gitu ya. Oke pemirsa jangan lupa jangan lupa tonton terus Senior dengan Junior sampai dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi See you and bye. Dadah Loren. Dadah. Dadah Mama. Makasih ya. Dadah. Ini salam dulu kita. Ya.